Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Komongan Saputra dengan NPM 22411065 dari kelas manajemen UC. Di video ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi mengenai memahami struktur dan keadilan kompensasi. Next, kita langsung ke materinya atau penjelasannya. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti alas layanan mereka. Tujuan umum memberikan kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Kompensasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Yang terakhir atau ketiga, kompensasi non-finansial. Next, ke penjelasan selanjutnya. Pengelompokan kompensasi. Kompensasi finansial langsung meliputi bayaran diterima seorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial tidak langsung atau tujuannya tunjangan meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi jenis ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Kompensasi finansial meliputi kepuasan yang diterima seorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologi dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Next. Keadilan dalam kompensasi finansial. Teori keadilan atau equity theory adalah teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari situ dengan kontribusi dan keuntungan dari orang lain yang disebanding comparison others. Yang kedua ada keadilan finansial, financial equality. Persepsi para karyawan mengenai adil tidaknya pembayaran yang mereka terima. Yang ketiga ada keadilan eksternal atau external equality. Berwujud ketika para karyawan sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan karyawan yang menjalankan jabatan yang berupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keempat ada survei kompensasi, membantu organisasi menentukan sampai sejauh mana terwujud keadilan eksternal. Next. Keadilan dalam kompensasi finansial terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Evaluasi jabatan adalah alat utama untuk menentukan keadilan internal. Keadilan karyawan, employee equality, terwujud ketika orang-orang yang menjelaskan jabatan yang bersifat untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menuntut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan, seperti tingkat kinerja atau senioritas. Next. Survei kompensasi. Survei kompensasi adalah aktivitas untuk memperoleh data mengenai jumlah bayar perusahaan-perusahaan lain untuk jabatan atau kelas jabatan tertentu dalam pasar tenaga kerja tertentu. Organisasi menggunakan survei untuk 2 alasan dasar: mengidentifikasi posisi relatifnya terhadap pesaing dalam pasar tenaga kerja, mencari masukan guna menyusun anggaran dan struktur kompensasi. Organisasi besar secara rutin melaksanakan survei kompensasi yang biasanya menunjukkan gaji rendah, tinggi, dan karyawan rata-rata untuk posisi tertentu. Terkadang harga pasar atau going rate disajikan dalam bentuk rentang persentil ke 25 hingga ke 75 dari bayaran untuk berbagai jabatan, bukan dalam bentuk tidak bayaran tunggal yang efektif. Rentang tersebut memberikan perkiraan mengenai jumlah yang dibayarkan perusahaan-perusahaan lain kepada para karyawan dalam berbagai tertentu. Next. Baik, itu saja yang saya sampaikan.
Bila ada kata salah maupun kurang berkenan atau kurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.